Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan agama. Sebagaimana ibadah lain, Islam juga mengatur adab yang meliputi tata cara dan etika doa. Salah satunya adalah keterjagaan hati. Doa merupakan komunikasi langsung hamba dan Sang Pencipta. Tidak heran kalau sebagian ulama memaknai doa sebagai bentuk ekspresi kefakiran atau kebutuhan hambanya kepada Allah Ta'ala. Di antara adab-adab berdoa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah: pertama, memulai doa dengan memuji Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi SAW. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah Ta'ala, hendaknya kita memuji Allah Ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asmaul Husna. Rasulullah SAW pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya, dan dia tidak memuji Allah Ta'ala dan tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Yang kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan juga dalam hadis bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan beliau hasankan. Cara mengangkat tangan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Wajah menghadap telapak tangan. Hadis riwayat Tabarani. Catatan, tidak boleh melihat ke atas ketika berdoa. Yang ketiga, berdoa dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Hiyas Al-Isra ayat 110. Allah Ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihissalam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih. Disebutkan dalam surah Maryam ayat 2-3. Allah Ta'ala juga berfirman, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Keempat, berdoa dengan berendah diri dan suara lembut. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Hiyas Al-A'raf ayat 55. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan hati dan penuh dengan harap. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Hiyas Al-Anbiya ayat 90. Disebutkan dalam hadis bahwa janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis lain bahwa apabila kalian berdoa, hendaknya dia mantapkan keinginannya karena Allah tidak keberatan dan kesulitan untuk mewujudkan sesuatu. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Di antara bentuk yakin ketika berdoa adalah hatinya sadar bahwa dia sedang meminta sesuatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya." Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan Al-Albani. Banyak orang saat ini yang lalai dalam berdoa atau bahkan tidak tahu isi doa yang dia ucapkan. Yang keenam, bersikap tidak tergesa-gesa atau putus asa. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahmi, selama dia tidak terburu-buru." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud terburu-buru dalam berdoa?" Beliau bersabda, "Orang yang berdoa ini berkata, 'Saya telah berdoa, saya telah berdoa,' dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang ketujuh, memanfaatkan keadaan dan mencari waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antara keadaan dan waktu yang mustajab yang disebutkan dalam beberapa riwayat adalah: pertama, waktu sahur atau sepertiga malam. Kedua, ketika sujud. Ketiga, antara azan dan iqamah. Yang keempat, sore hari Jumat. Yang kelima, ketika turun hujan. Yang keenam, ketika puasa menjelang berbuka. Yang ketujuh, ketika hari Arafah yaitu 9 Zulhijjah. Yang kedelapan, ketika bulan Ramadan. Yang kesembilan, ketika perang berkecamuk. Penting diketahui ada beberapa penyebab doa itu belum terkabul. Salah satunya adalah harta dan makanan haram. Saya ulangi, harta dan makanan haram. Dan ini menjadi penyebab utama terhalangnya doa. Sehingga setiap muslim hendaknya memperhatikan harta dan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, 'Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.' Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, 'Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku,' padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya?" Hadis riwayat Muslim. Adapun sesuatu yang dapat menghalangi terkabulnya suatu doa, yaitu karena seseorang memiliki harta atau makanan yang haram. Maka jauhilah semua perkara yang haram dan tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang bisa diambil adalah terdapat adab yang bisa kita urutkan sebelum kita berdoa. Di antaranya, pertama, memanfaatkan keadaan dan mencari waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Yang ketiga, memulai doa dengan memuji Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, berdoa dengan suara lirih, tidak dikeraskan, khusyuk, merendahkan hati, dan suara lembut serta penuh harap. Yang kelima, menjauhi sikap tidak tergesa-gesa atau putus asa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.